الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, kita memuji Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu, kajian Sabtu atau malam Ahad. Kita membahas sebuah tulisan atau karangan dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dengan judul Syarh Sunnah, penjelasan tentang As-Sunnah atau Al-Aqidah. Kemudian kita ambil Syarh Sunnah ini, kita bacakan di kitab Irsyadus Sari karangan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Walaupun ikhwan terkadang di dalam penjelasan saya mengambil faidah-faidah dari para ulama yang lainnya di dalam menjelaskan kitab Syarh Sunnah ini, terkadang saya bacakan dari beberapa ulama yang berkaitan dengan judul atau bab yang sedang kita bahas di Syarh Sunnah ini dari penjelasan atau kitab-kitab yang lainnya. Bab yang kita sedang bahas adalah wajibnya beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki haud, memiliki telaga yang orang-orang Islam nanti akan minum dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam nanti, kecuali ada beberapa manusia atau golongan yang terhalang dari meminum telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, seperti ahlul bid'ah wal ahwa. Sebagian menafsirkan juga orang-orang yang murtad dari Islam ini, mereka lah orang-orang yang terhalang dari meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pekan yang lalu kita bacakan sifat-sifat telaga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam beberapa hadis, bahkan para ulama
mengatakan hadis-hadis yang berbicara tentang haud derajatnya adalah mutawatir, diriwayatkan sampai 80 orang sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak para sahabat meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan tentang haud ini, dan itulah mutawatir. Banyak diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin mereka berdusta, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta di waktu yang bersamaan. Di pekan yang lalu kita sebutkan beberapa sifat bagi haud Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya sifat dari haud ini? Bagaimana? Luasnya 1 bulan perjalanan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa tempat seperti Ailah, Son'a, dan yang lainnya. 1 bulan perjalanan. Kemudian apalagi sifat dari haud? Harun, airnya lebih putih dibandingkan susu. Abiyad minal laban, lebih putih dibandingkan susu. Kemudian ada lagi, siapa saja yang minum dari situ tidak akan haus untuk selamanya. Ahla minal asal, diantaranya lebih manis dibandingkan madu. Ada lagi yang lain? Ya, aromanya lebih harum dibandingkan minyak kasturi misik. Di antaranya cangkir-cangkirnya, itu tempat kita untuk minum, lebih banyak atau seperti bintang-bintang yang ada di langit dari segi jumlah dan dari segi keindahannya. Sebagaimana di antara fungsi bintang adalah sebagai penghias langit. Walaqad zayyana sama. Mana ayatnya? Santri Al-Muluk. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Rujumal syayatin, dan juga sebagai pelempar syaitan. Ada lagi? Bagaimana? Lebih dingin dibandingkan salju. Dan itu adalah sifat-sifat haud yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat, dari jamaah para sahabat meriwayatkan tentang haud ini, telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah bacakan di sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga sudah menyebutkan ikhtalafal ulama. Para ulama mereka berselisih hal likulli nabiyyin haudun. Apakah setiap nabi memiliki haud? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Mereka yang mensahihkan hadis tentang setiap nabi memiliki haud mengatakan iya. Mereka yang tidak mensahihkan hadis tersebut mengatakan tidak. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki haud. Ini sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu di antara faidahnya. Adapun
para ulama mereka sepakat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki haud, memiliki telaga. Ya, ada satu lagi Al-Kautsar, yaitu nahrun fil jannah, sungai di surga namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu dia, sungai di surga itu namanya Al-Kautsar, punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk di pembahasan malam ini, tuh dari ujung dari pembahasan kita tentang haud Nabi Saleh, tentang haud Nabi Saleh. Pernyataan Al-Imam rahimahullah, beliau mengatakan illa salihan alaihi salam fa inna haudahu dar'u naqati. Kecuali Nabi Saleh, haudnya adalah susu untanya. Tapi di dalam riwayat bahwasanya Nabi Saleh haudnya adalah ada di susu untanya, ini riwayat yang tidak sah, tidak valid dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, yaqulul muhaqqiq lam ajid dalilan ala hadhihi al-mas'alah fa arju min akhi al-qari al-karim in wajada syai'an haula hadha an yurshidani ilaihi fal ilmu rahimun baina ahli. Kemudian Syekh Ahmad Yahya An-Najmi beliau menukil dari muhakkik, dari peneliti yang meneliti Syarhus Sunnah, yaitu Ad-Doktor Muhammad bin Sa'id Al-Qahtani rahimahullah. Jadi antara tahqiq atau Syarhus Sunnah ini diteliti oleh Dr. Muhammad bin Sa'id Al-Qahtani. Ada di situ satu. Syarhus Sunnah, ambil aja situ Syarhus Sunnah. Bukunya tipis. Di bawah situ mungkin, Dit. Iya, di bawah itu. Ada Syarhus Sunnah. Tipis hitam warnanya. Pernah saya suruh cari kan? Atau ada salah Pak, ini usul sunnah. Ada Syarhus Sunnah, ada tipis, setipis itu. Arun. Bukan itu ilmu usul bidah itu mah itu. Siapa yang dapat tugas waktu itu cari Syarhus Sunnah? Kecil, tipis. Kan. Cek. Kayaknya ada di rumah itu. Toib dibawakan sini oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Saya ada kitabnya tapi nggak ada di masjid, kayaknya ada di rumah, di lemari situ juga nggak ada itu. Disebut oleh Dr. Al-Qahtani rahimahullah, lam ajid dalilan ala hadhil mas'alah fa arju min akhi al-qari al-karim
in wajada syai'an haula hadza an yurshidani ilaihi. Beliau mengatakan, saya tidak menemukan dalil bahwasanya haud Nabi Saleh adalah untanya itu. Saya berharap bagi para pembaca apabila mendapatkan ilmu tentang hal ini untuk memberitahukan kepada saya. Fal ilmu rahim baina ahli. Baik, ya di sini tidak ada dalilnya yang menyebutkan bahwasanya haud Nabi Saleh adalah susu untanya. Wa aqul, kemudian Syekh Ahmad Yahya An-Najmi mengatakan, la a'rifu fi hadza syai'an. Saya tidak mengetahui akan kebenaran dalam masalah ini. Ya, saya tidak mengetahui ada hujjah atau hadis yang berbicara permasalahan ini bahwasanya haud Nabi Saleh adalah suuntanya itu. Ai binisba anna hauda Salih dar'an naqati wallahu taala a'lam. Nah, beliau juga mengatakan, saya nggak tahu dalilnya sama sekali. Saya tidak mengetahui dalilnya. Baik. Di sini ada catatan kakinya juga. Ada catatan kaki ya, kitab ini juga saya ada ini. Sepertinya di perpustakaan di rumah itu. Ada catatan kaki nggak situ? Hah? Bukan. Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah baru meninggal tahun ini, baru-baru 2 bulan lalu mungkin. Zakara muhaqqiq hadzal kitab al-mubarak Asy-Syaikh Abu Yasir Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Yang disebutkan juga oleh para peneliti yang lain, yaitu Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah. Ada di situ. Nah, sama. Ila Salih alaihi salam fa inna haudahu daranaqah bi anna hadza jaa fi haditsin maudhu'. Beliau mengatakan bahwasanya haud Nabi Saleh adalah susu untanya itu datang dari riwayat yang maudhu', dari riwayat yang paslu, dari riwayat yang palsu. Di hadisnya adalah palsu. Ya, hadis palsu adalah al-kadzib al-mansub ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kadzib al-mukhtalaq al-masnu' al-mansub ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis palsu adalah kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis palsu. Ya, hadis yang disandarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengatakannya. Hadis paslu namanya, hadis palsu namanya. Hanya disandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Banyak sekali hadis-hadis yang palsu ini, dan para ulama juga mengarang buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis palsu atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dosa besar berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catat itu ya, termasuk dosa besar orang berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mengambil tempatnya di neraka. Maka dari sini Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar karena diancam dengan masuk neraka di situ. Dan itu ciri dari dosa besar. Itu ada ancaman masuk ke dalam neraka. Cirinya itu. Dan kita sedang ditimpa musibah. Banyaknya hadis-hadis yang tidak jelas beredar di kalangan kaum muslimin. Bahkan dari tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat sebagai tokoh agama pun keluar hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya,
atau hadis-hadis yang sudah jelas palsu disebutkan oleh para ulama masih saja dibawakan, masih saja disampaikan. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ini hadis la aslalahu, hadis yang tidak ada asal usulnya. Ya, ada sedikit perbedaan antara hadis maudhu, hadis palsu, dengan hadis la aslalahu. Kalau hadis palsu itu masih memungkinkan untuk diperiksa karena ada mata rantainya, ada sanadnya, itu masih ada, masih bisa diperiksa. Karena ada rantai ada sanadnya itu. Dari fulan situ masih bisa diperiksa. Nanti salah satu rawinya ditemukan taunya tukang bohong, taunya pendusta, maka hadisnya palsu. Tapi kalau hadis la aslalahu disebutkan oleh para ulama, la aslalahu tidak ada asal usulnya, itu nggak ada sanadnya, nggak bisa diperiksa. Jadi dia beredar begitu saja sudah di tengah manusia, dari lisan manusia. Ya, disebutkan secara ringkas hadis la aslalahu itu adalah matnuhu maujudun wa sanaduhu ghairu maujudin. Redaksinya ada, matannya ada, tapi sanadnya nggak ada gitu. Tahu redaksi ya? Redaksinya itu ada, tapi orang yang meriwayatkan siapa-siapanya itu nggak ada. Ini dari siapanya? Atau bahasa ilmiahnya rawinya nggak ada, nggak bisa diperiksa dari siapa ini. Jadi dia beredar aja begitu sudah terkenal saja tiba-tiba di kalangan masyarakat. Kalau hadis palsu masih memungkinkan untuk diperiksa ini siapanya, oh ketahuan tukang bohong, tukang dusta, maka hadisnya paslu. Tapi la aslalahu itu sebenarnya keluarga dari hadis maudhu itu, sebenarnya sama si keluarganya. Tapi sebagian ulama membedakan kalau la aslalahu itu nggak ada sanadnya sama sekali. Jadi susah mau diperiksa juga, nggak bisa. Jadi matannya itu ada, apanya yang nggak ada? Rawinya nggak ada, sanadnya nggak ada. Kullu matnin la sanada lahu la qimata. Setiap redaksi hadis yang tidak ada sanadnya itu nggak ada harganya. Jadi setiap matan redaksi hadis yang tidak ada sanadnya itu nggak ada harganya sudah. Tahu nggak ada harganya? Recehan itu mah sudah, karena tidak bisa untuk diperiksa sudah. Dan itu keluarganya hadis maudhu, hadis palsu itu. Maka disebutkan qimatul matni bisanad, bukan sanada ya. Qimatul matni bisanad. Berharganya sebuah matan redaksi jika ada sanadnya itu. Karena dengannya para ulama bisa meriksa, oh sahih, wah hasan misalkan, wah ini lemah, oh ini munkar dan lain-lain. Ya, qimatul matni bisanad. Berharganya sebuah matan apabila memiliki sanad. Ini banyak sekali hadis-hadis yang palsu, bahkan yang tidak ada asal usulnya beredar di tengah-tengah masyarakat, baik yang awam secara umum, bahkan sebagian keluar dari tokoh-tokoh agama katanya. Sebagiannya berkonsekuensi kepada kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, gulu dan lain-lain. Ya, makanya para ulama mereka menulis buku khusus yang menghimpun hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu seperti Al-Imam Ibnu Jauzi, kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Banyak sekali. Al-Imam Ibnu Al-Arraq, Al-Lail Al-Masnu'ah, banyak sekali kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis palsu itu. Ini perlu kita
baca sesekali, sehari 2 hadis, sehari misalkan 2 hadis. Nah, sebagian para ulama kontemporer yang belakangan mengumpulkan hadis-hadis palsu seputar akidah misalkan. Ada hadis-hadis palsu seputar akidah. Ada hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan ibadah, itu ada. Nah, sekarang kita tinggal membacanya saja. Apalagi kita sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu yang akan menerangi manusia dengan ilmu, insya Allah wajib kita untuk mempelajarinya, membacanya. Ya, sekarang sudah diperbab. Ada bab akidah saja, ada palsunya itu, kisaran tentang tauhid, tentang akidah. Ada juga yang tentang ibadah juga ada. Ini ada di antaranya nih. Pasang lagi di sini. Ada yang warna biru tuh, ambil itu, Pak. Itu tuh warna biru tuh, dua jilid. Ambil. Nah, ini juga ada nih al-ahadits al-maudu'ah allati tunafi tauhidul ibadah. Hadis-hadis palsu yang menafikan tauhid. Jadi hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan tauhid ini. Ta'lif Usamah bin Ataya bin Utsman al-Utaibi, hafizahullah taala. Ini sebuah disertasi ya, S2 di Al-Madinah Munawwarah nih. Ini tentang tauhid. Ada lagi juga yang tentang ibadah. Ada juga yang tentang ibadah warnanya merah. Susah lah nyari mereka. Kapan-kapan saya kenalin satu-satu. Itu hadis-hadis palsu. Ya, jadi hadis palsu sebagian mengatakan ada perbedaan dengan hadis yang tidak ada asal usulnya. Yang lebih ribet sebenarnya hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, sudah nggak bisa untuk diperiksa. Lain kalau hadis palsu itu masih ada sanadnya gitu, masih ada sanadnya, masih bisa diperiksa. Itu kitab Ihya Ulumuddin, itu hadis-hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal usulnya 9 ribuan. Itu bayangkan, banyak sekali. 9.000 itu nggak ada asal usulnya. Tahu kan tadi yang hadis yang nggak ada asal usulnya, jadi nggak ada sanadnya sama sekali, sudah beredar aja begitu di tengah-tengah masyarakat. An-nadhafatu minal iman misalkan, kebersihan sebagian dari iman. Ini hadis riwayat tukang sampah ini kan. Siapa yang meriwayatkan? Tukang bersih-bersih. Banyak sekali ya kan. Itu hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Lagi hadis-hadis yang palsu. Nah, disebutkan di sini tentang Saleh ini, bi anna hadza jaa fi haditsin maudu'in akhrajahu al-Uqaili fi du'afa. Disebutkan oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah, bahwasanya hadis tentang Saleh ini datang dari hadis yang dari riwayat yang paslu. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqaili dalam kitabnya Ad-Du'afa. Wa anahu Ibnu Jauzi fil Maudu'at. Ini dia di antara kitab hadis-hadis palsu karangan Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Maudu'at, juga mengeluarkan hadis ini. Yang hadis palsu dimasukkan, dikelompokkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi sebagai hadis-hadis yang palsu ini. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, haditsun maudu'un la aslalahu. Ada nggak di situ? Ada juga di situ terjemah. Haditsun maudu'un la aslalahu, hadis palsu tidak ada asal usulnya. Tadi yang saya katakan, hadis yang tidak ada asal usulnya itu masuk dalam keluarga hadis-hadis palsu. Walaupun sebagian ulama menjelaskan hadis palsu itu masih ada sanadnya, tapi kalau yang tidak ada asal usulnya, kosongannya udah begitu. Nggak ada sanadnya, nggak ada yang meriwayatkan, yang rawinya siapa nggak tahu, udah begitu saja beredar. Makanya tidak setiap perkataan-perkataan yang indah, yang bagus bisa kita sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh itu, walaupun maknanya adalah bagus, baik, nggak boleh, dilarang. Apa contohnya maknanya bagus? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kan maknanya bagus, bagus kan, motivasi. Tuntut ilmu, pelajarilah ilmu. Dari buayan sampai kau masuk ke dalam liang lahat, itu bersemangat untuk mencari ilmu. Bagus tidak maknanya? Bagus, tapi nggak boleh disandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Haram, nggak boleh.
Walaupun maknanya adalah bagus, baik. Karena tidak setiap perkataan yang kita baca lalu bagus boleh kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh. Akan tetapi kata ulama, setiap perkataan yang bagus, setiap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti bagus, indah, penuh makna. Ngerti ya? Jangan dibalik. Tidak setiap perkataan yang bagus, yang indah, maknanya baik, boleh kita sandarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setiap hadis sahih dari beliau pasti maknanya bagus, indah, rapi. Contohnya apa? Ya hadis-hadis itu banyak. Apa contohnya kamu? Yang kamu hafal? Ihfazillah yahfazka. Apalagi contohnya? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya, ada sahabat minta wasiat. Beliau mengatakan, katakan berimanlah kepada Allah dan kau beristiqomahlah. Itu hadis Nabi, pasti maknanya bagus. Nggak boleh ya kita nemu di jalan apa itu bagus nih, disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak contohnya, nadzafatu minal iman, nahnu qaumun, kami adalah kaum yang tidak yang tentang makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu sama, itu kan bagus maknanya, tapi nggak boleh disandarkan. Kami adalah kaum yang makan sebelum lapar datang dan berhenti sebelum kenyang. Itu hadis mama yang suka diet itu mungkin. Itu kan maknanya bagus, untuk kesehatan dan yang lainnya misalkan. Tapi itu nggak boleh disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi coba yang di masyarakat, coba deh. Apalagi disandarkan kepada Nabi, padahal bukan. Surga di bawah telapak kaki ibu, bukan. Itu lafaz bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jannah tahta aqdamil ummahat gitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan lafaz dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pengamalan juga sesat. Pulang dari kampung habis ngerantau, ketemu ibunya, dicuciin kakinya di air, di baskom begitu, airnya diminum lagi. Itu surga di bawah telapak kaki ibu. Kita buka telapaknya ada surganya enggak? Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya lagi kepada ibu. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Itu sering tuh anak-anak TK, TPA ada juga yang menghafal seperti itu. Walaupun maknanya adalah bagus, benar. Toyib. Surga di bawah telapak kaki ibu itu lafaz yang benarnya, coba Anda ambil itu yang buku biasa hadis palsu. Biar mereka bisa catat. Maudu, hadis maudu itu yang umum. Ada lafaz yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah cepat. Antum catat ya tentang surga di bawah telapak kaki ibu itu tadi riwayatnya enggak sahih. Ada yang sahihnya. Ini hadis-hadis dhaif dan maudhu suka dibaca sama santri nih. Karangan Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah. Jilid kedua ini. Jilid kesatunya udah susah. Pernah nemu kali kan di sini? Nah, surga daftar isi. Siapa yang lagi baca buku ini? Fadil? Semua jadi ahli hadis kamu, Fadil. Amin. Jadi dia nggak ngapal ya. Dia tahu nomor HP bapak ibunya paling. Biar minta doi.
Nah, surga di bawah telapak kaki ibu. Ini yang beredar di masyarakat dengan lafaz itu tadi. Nah, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Maudhu, palsu. Surga di bawah telapak kaki para ibu. Barang siapa yang mereka kehendaki, sama ibu-ibu itu, mereka masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang ibu-ibu tidak kehendaki anaknya untuk masuk surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Ya, diterangkan oleh para ulama di antara Ibnu Taimiyah, Syekh Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Uqaili tadi yang dinukil di situ munkar. Kata Ustaz Hakim mengatakan dan telah mencukupi hadis yang sahih ini ada dari Muawiyah bin Jahim As-Sulami. Sebutkan lafaz yang sahih adalah fa innal jannah tahta rijlaiha. Hadisnya begini. Anna Jahima jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aratu an azwa wa qad jitu astashiruka faqal halaka min ummin qala na'am falzamha. Ya, fa innal jannah tahta rijlaiha. Tuh, ini yang sahih. Ya, dari Muawiyah bin Jahim As-Sulami dia berkata, ini hadis riwayat Al-Imam An-Nasai, Tabrani dan lain-lain. Sesungguhnya Jahimah pernah datang menemui Nabi SAW, maka dia berkata, wahai Rasulullah, saya mau pergi berperang. Apa maknanya berperang di sini? Jihad. Dan saya datang kepadamu untuk bermusyawarah. Boleh ikut apa enggak? Maka beliau bertanya, halaka min ummin, apakah kamu masih mempunyai ibu? Naam, dia menjawab, iya, saya masih memiliki ibu. Beliau bersabda, falzamha, tetap bersama ibumu. Fa innal jannah tahta rijlaiha. Fa innal jannah tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya. Adapun lafaz yang fa innal jannah tahta aqdamil ummahat itu palsu. Dan itu tidak boleh dihafal kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Dan yang banyak terjadi yang lafaz itu yang dihafal. Padahal itu hadisnya adalah palsu dan beda redaksi dengan yang ini. Kalau ini adalah kronologinya asbabul wurud, hadis ini Jahimah minta bermusyawarah kepada Rasul ingin ikut perang. Nabi nanya punya ibu enggak? Dia jawab, kata Jahimah, ya saya punya ibu. Falzamha, udah sama ibumu saja. Fa innal jannah tahta rijlaiha. Karena sesungguhnya surga di bawah kakinya itu. Di bawah kedua kakinya. Beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi siapa yang ibu-ibu itu mau, dia akan memasukkannya ke surga. Siapa yang tidak mau, dia akan tidak akan memasukkan anak itu ke dalam surga. Beda. Jadi yang sahih, fa innal jannah tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Rijlaiha, rijlun, mana rijlun? Kaki. Qodam baru telapak. Qodamun adalah telapak. Kalau rijlun kaki. Thayyib itu lafaz yang sahih. Dan yang beredar yang palsu tadi. Ya atau tidak? Pernah nemuin enggak? TPA atau TK-TK itu yang dihafal tadi. Fa innal jannah tahta aqdamil ummahat. Itu. Oleh karena itu mengajar din walaupun kepada anak-anak tidak boleh sembarangan. Harus orang-orang yang mengerti, faham. Takutnya apa? Seperti itu terjadi kesalahan. Thayyib. Kita kembali ke kitab. Itu sedikit faidah ya. Ada di catatan kaki, kita masih di situ ya. Nah, ini disebutkan ilmu hadis lah di bawah situ, catatan kakinya yang mungkin kurang berfaedah kalau kita berluas-luas di dalamnya. Ya, karena antum mikirin token listrik aja lah udah. La arif fi hadza syai'an ay binisba anna hauda shalih dar'an naqati wallahu taala a'la wa a'lam. Kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, saya enggak tahu hadis dalam permasalahan ini. Itu tentang haud Nabi Saleh di susu
unta beliau. Amma haudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad thabata bitawatur. Adapun kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi di sini rahimahullah, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih, bahkan sampai pada tingkat mutawatirun. Wa qad jaa fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian dibawakan hadis Anas bin Malik tentang orang-orang yang dihalangi dari meminum haud beliau. Dari meminum haud beliau. Di antaranya adalah orang-orang yang murtad, maksud juga munafikin. Ya. Bahkan yang lebih panjang lebar lagi dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya lebih condong kepada ahlul bid'ah. Lebih condong kepada ahlul bid'ah, dari kelompok-kelompok sesat itulah yang mereka terhalangi dari meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kita sudah menjelaskan hadis ini sifatnya adalah al-wa'id, sifatnya adalah ancaman. Jadi para ulama mereka menjelaskan yang terhalang itu lebih luas lagi adalah kepada ahlul bid'ah itu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, juga menjelaskan ahlul bid'ah lah yang diarah kepada hadis ini yang terhalang dari minum telaga haud. Ya, coba ambil kitab lagi, Pak. Apa itu ada di? Itu ada kitab yang nongol keluar itu, Harun, sebelah kanannya. Sebelah kanan. Ah, itu. Coba lihat ini. Toib, saya bacakan di sini apa namanya? Keterangan para ulama tentang ahlul bid'ah itulah yang dihalangi dari meminum telaga haud Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tuh, perhatikan. Kita perhatikan di sini keterangan para ulama ini. Taib, seperti inilah ikhwan majelis ilmu ya, kita banyak menukil dan membacakan keterangan para ulama. Makanya kita sarankan dengan keras hendaknya kita membawa buku atau catatan untuk menulis, dan seperti inilah belajar. Jadi jangan jiping, ngaji, nguping aja. Jadi belajar seperti ini. Untuk belajar itu datang di majelis ilmu bukan untuk main HP di situ atau cuma ngobrol-ngobrol, senang-senang. Enggak. Ya perlu keseriusan, perlu kesungguhan. Dan beginilah majelis ilmu dibacakan keterangan-keterangan dari para ulama kita, dan kita menukil dari mereka itu. Oke, kadang kita sering membacakan buku-buku, dan sebagian kitab saya ada di sini di masjid, sebagian lagi ada di rumah. Ada beberapa disebut nggak bisa diambil ke sana. Itu. Saya pernah ikut ini sharing aja ya. Daurah ketika itu membahas tentang Syiah di STDI Imam Syafi'i bersama guru kami, ustaz kami, Dr. Ali Misri. Beliau ketika membahas tentang Syiah sampai beliau ingat apa, nukilan dari perkataan orang Syiah tentang yang sedang kita bahas itu langsung diambil dari kitab Syiahnya langsung. Dan saya salut, satu orang santri disuruh ambil ke rumahnya gitu. Istrinya di rumah tahu. Karena tidak setiap ustazah itu harus tahu itu. Terkadang sering terjadi kesesatan, itu ibu-ibu nanya sama istri ustaz. Dan istri ustaz itu nggak dinasihati, kamu tuh bukan ahli ilmu. Jadi istrinya aja yang jawab gitu kan, tidak. Ya suaminya memang ustaznya, memang suaminya, tapi istrinya belum tentu ustazah. Jadi jangan sembarangan nanya-nanya kepada istrinya. Ibu-ibu umat-umat nanya kepada istrinya, dan istrinya juga mungkin nggak dikasih tahu, atau rasa-rasa syaiton, wah kamu kan istri ustaz, jawab aja udah. Keliru, sesat dari ibu-ibu itu.
Karena tidak setiap istri ustadz itu adalah ustadz yang ngerti ilmu juga, enggak. Ya mungkin ada yang pesantren tapi kan punya tingkatan. Mungkin juga ada yang lulusan pesantren tapi kan belajar di pesantren memiliki apa? Tingkatan keilmuan. Ya mungkin sebatas cuma 30% saja. Itu ambil santri satu mahasiswa ya, bukan santri, ke rumahnya, ketok minta buku Ushulul Kahfi. Itu buku orang Syiah, diambil itu langsung. Dan begitulah memang seharusnya ahli ilmu. Mereka banyak kitab-kitab yang mereka baca, beli dan pelajari. Jadi ketika ingin menukil langsung ambil dari kitabnya dan gagah bawa kitab itu. Gagah. Dibandingkan bawa alat-alat elektronik itu seperti apa? iPad gitu kan, lebih gagah bawa kitab. Ya kan? Laki-laki bawa kitab itu gagah sekali. Wih, HP apa kajian HP yang geletak itu kayaknya aduh. Kok ya nggak apa-apa sih ya, karena itu zaman ya kan. Bawa kitab itu memang betul-betul kesungguhan. Dan begitulah tradisinya para ulama. Mereka memiliki kitab-kitab yang sangat banyak di perpustakaan mereka, karena itu sumber bacaan dan ilmu mereka.